Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh kembali dipersatukan di dalam persekutuan doa pada saat ini. Kita akan memulai persekutuan doa kita. Kita akan memujikan satu pujian yang menyatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi kita pujikan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Jika pada sore hari kembali Tuhan boleh persekutukan kami di dalam persekutuan doa. Meskipun kami masih belum bisa mengadakan di gereja seperti biasa, tetapi kiranya pada saat ini kami boleh dipersatukan, hati kami boleh dipersatukan di dalam setiap doa-doa yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami bersama-sama rindu untuk mendasari dengan kami merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami rindu biarlah Allah boleh memberikan kami hikmat, sehingga ketika firman-Mu boleh kami renungkan, kami baca, kami renungkan, kami juga boleh diberikan kekuatan untuk kami juga melakukan setiap firman itu dalam hidup kami. Kami serahkan sekali lagi baik jemaat-Mu maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang mendasari persekutuan doa kita sore hari ini terambil di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Demikian pembacaan firman. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan dengan setia melakukan setiap firman itu dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada sekelompok orang yang sedang bersepeda, ya sepeda kayu, ya. Beberapa orang ini menempuh satu perjalanan yang cukup jauh berpuluh-puluh kilometer, ya,
Dan kemudian di dalam perjalanan bekal air minum mereka habis. Dan tentu bisa kita tebak, dengan mengayuh sepeda tenaga mereka yang terkuras, tentunya mereka mengalami rasa haus yang luar biasa karena persediaan air minum mereka telah habis. Dan kemudian di dalam hati dan pikiran mereka ada satu harapan bahwa apa? Di dalam perjalanan nanti mereka menemukan satu tempat di mana mereka dapat membeli minuman dan juga mungkin makanan sebagai penambah tenaga mereka, sebagai persediaan tenaga mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan rasa haus dan lapar mereka. Namun mereka belum menemukan tempat yang mereka harapkan itu ada. Dan kemudian mereka terus melanjutkan perjalanan mereka, mengayuh sepeda mereka, dan tiba-tiba hati mereka mulai mengalami kegembiraan. Karena apa? Di kejauhan mereka melihat ada satu tempat, satu tenda yang tentunya itu adalah satu tenda yang menjual makanan, ya. Satu tenda yang ketika mereka mendekat mereka tahu, oh itu adalah tempat menyediakan atau menjual mie ayam, gitu ya. Dan kemudian mereka berhenti di tempat itu. Karena apa? Tidak ada pilihan lain, hanya tempat tenda kaki lima saja, dan tidak ada tempat yang lebih baik selain itu. Dan itu satu-satunya. Dan kemudian mereka menaruh sepeda mereka dan mereka masuk ke tenda mie ayam tadi. Dan kemudian mereka memesan mie ayam dan kemudian beberapa minuman, ya, untuk mereka boleh minum. Dan kemudian ketika mie ayam sudah dipersiapkan oleh si penjual dan kemudian diberikan kepada mereka, ya, orang-orang ini menikmati mie itu. Mereka langsung memakan dan mereka begitu menikmati karena rasa lapar yang mereka alami. Dan kemudian mereka mulai berkomentar bahwa apa? Ini adalah mie ayam yang paling lezat yang pernah saya makan. Ini adalah mie ayam yang paling enak yang pernah saya makan. Dan kemudian itu menjadi satu pengalaman yang terus mereka ingat. Dan ketika mereka sudah pulang, besoknya, beberapa saat kemudian, berhari-hari kemudian, ya mereka menceritakan pengalaman mereka itu kepada teman-teman mereka yang tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka katakan bahwa di sana itu menjual mie ayam yang enak. Ayo, suatu ketika kita perlu datangi dan kemudian kita perlu menikmati, mencicipi mie ayam yang paling enak yang pernah saya rasakan itu. Dan kemudian beberapa waktu mereka bersepakat untuk mereka datang mendatangi tempat di mana yang menjual mie ayam tersebut. Dan kemudian mereka memesan mie ayam. Ya, kemudian mie ayam dipersiapkan dan dibawa kepada mereka. Dan kemudian mereka menikmati. Apa yang terjadi? Kemudian ketika dimakan, ya, mereka mulai mengambil dengan sendok dan garpunya dan memasukkan itu ke dalam mulutnya. Ya, orang ini terkaget. Kenapa? Mie yang mereka makan rasanya berbeda dengan mie yang beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu mereka rasakan. Mie ini seperti mie biasa, rasanya ya standar, ya ayam. Ya, dan kemudian dia katakan kepada temannya, berubah ya rasanya. Berubah, berbeda. Padahal beberapa waktu yang lalu rasanya begitu enak. Dan itu adalah sangat enak rasanya. Namun kali ini rasanya berubah dan tidak seperti yang lalu. Bapak Ibu Tuhan, dari kisah ini kira-kira apa yang menyebabkan, ya, mie ayam ini berubah rasanya? Ya, orang tersebut merasakan sesuatu yang berbeda, ya, dari ketika mereka memakan mie ayam yang pertama dan kemudian yang kedua. Tentu ini bukan masalah minyak berubah. Tentu ini bukan masalah, ya, masalah mungkin resepnya berubah atau lain sebagainya. Tetapi yang jadi masalahnya adalah kondisi di mana ketika orang itu datang itu berbeda dengan kondisi waktu pertama kali dia datang masuk dan juga membeli mie ayam tersebut. Yang pertama mereka mengalami rasa lapar dan rasa kehausan, tetapi yang kedua mereka tidak mengalami rasa lapar dan rasa haus. Sehingga apa? Ya, mie yang sama yang mereka makan
rasanya pun menjadi satu mie biasa yang tidak ada sesuatu yang istimewa. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya seringkali kita juga mungkin mengalami hal yang sama. Di dalam kita mendengarkan firman Tuhan atau kemudian kita membaca firman Tuhan. Seringkali ada saat-saat tertentu ketika kita mendengarkan khotbah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau ketika kita membaca renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan itu seolah-olah menjadi satu renungan yang sangat memberkati kita. Ya, menjadi satu khotbah yang sangat berkesan pada kita. Namun kemudian di waktu yang lain, ya, pembicaranya sama, tapi kemudian apa yang kita terima berbeda. Ya, tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dari khotbah maupun renungan yang kita baca. Yang jadi pertanyaannya, apa yang jadi persoalannya? Nah, tentu sekali lagi sama, yaitu bagaimana kondisi kita. Itu juga dapat mempengaruhi bagaimana kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dapat kita menikmati hadirat Tuhan dan kita menikmati setiap firman-firman yang boleh kita baca maupun kita dengarkan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini sesuatu yang kembali menegaskan pada kita bahwa dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Bagaimana mungkin orang yang lapar itu adalah orang yang berbahagia? Tentu ini menjadi satu pertanyaan yang muncul pertama kali. Bagaimana orang yang lapar itu disebut berbahagia? Bisa menjadi berbahagia. Karena apa? Lapar biasanya identik dengan penderitaan. Lapar identik dengan rasa kesusahan dan lain sebagainya dan sejenisnya. Tetapi di sini dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini apakah yang firman Tuhan maksud di bagian ini? Firman Tuhan ingin menegaskan pada kita bahwa apa? Kondisi hati yang senantiasa memiliki rasa haus, kondisi hati yang memiliki rasa lapar akan kebenaran, itu adalah kondisi hati yang memungkinkan untuk mereka mengalami kepuasan. Kondisi hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan adalah satu kondisi yang memungkinkan untuk mereka kemudian mendapatkan kepuasan ketika mereka datang kepada sumber kebenaran itu. Berbeda dengan orang yang datang dengan merasa dirinya sudah kenyang. Tentunya apapun yang mereka terima, apapun yang disediakan itu akan menjadi sesuatu yang biasa. Karena apa? Saya sudah kenyang, saya tidak membutuhkan itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Seperti halnya pengalaman daripada orang-orang yang bersepeda tadi, bahwa apa? Mengapa mie ayam berubah? Mengapa mie ayam rasanya berubah? Itu bukan karena mie ayamnya yang berubah, tapi kondisi kita yang menentukan bagaimanakah rasa mie ayam itu. Demikian juga dengan ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mendengarkan atau belajar firman Tuhan. Seringkali firman Tuhan begitu mengena dalam hidup kita. Seringkali firman Tuhan itu begitu memberkati kita. Namun tidak jarang seringkali juga firman Tuhan itu seperti hanya hampa, tidak menyentuh hati kita dan hanya berlalu saja bagi kita. Karena apa? Karena kondisi hati kita yang mungkin kita datang dengan tidak memiliki satu kerinduan atau tidak memiliki satu kehausan atau rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita baca, kita kembali diingatkan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Oleh karena itu biarlah setiap hidup kita mulai menempatkan diri kita untuk kita terus datang kepada Tuhan, bukan dengan rasa kenyang, tapi kita datang kepada Tuhan dengan rasa lapar dan haus akan kebenarannya. Karena dengan demikian maka kita akan dipuaskan, maka kita akan dipenuhi dan kita akan dikenyangkan oleh setiap kebenaran Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita dan boleh mendorong kita untuk setiap saat dalam hidup kita jangan pernah merasa kenyang, jangan pernah merasa bosan, untuk kita
untuk kita menikmati kebenaran Allah. Tapi kiranya rasa haus dan lapar itu boleh ada dalam hidup kita. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Kita akan dipuaskan oleh Tuhan melalui setiap kebenarannya. Kiranya firman Tuhan berkati kita dan boleh mendorong kita untuk kita terus memiliki hati yang haus dan lapar. Seperti halnya satu pujian katakan, seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Biarlah kita juga dengan rasa yang sama juga kita datang kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh bersama-sama kami renungkan. Kami boleh kembali diingatkan bahwa kebenaran-Mu adalah kebenaran yang terus mengalir dalam hidup kami, dan janji-Mu adalah janji yang terus dicurahkan bagi setiap kami orang percaya. Namun seringkali kami menyadari kami kehilangan gairah, bahkan kami kehilangan, kami merasa tidak terpuaskan dengan setiap kebenaran-kebenaran-Mu. Tetapi biarlah melalui firman-Mu kami diingatkan, biarlah setiap kami terus mau mengkondisikan hidup kami ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami datang untuk kami belajar firman-Mu, ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyediakan hati kami bukan sebagai orang-orang yang kenyang, tetapi kami boleh mengkondisikan hati hidup kami seperti halnya orang yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Sehingga melalui janji firman-Mu pada saat ini kami boleh dikenyangkan dan kami juga boleh dipuaskan oleh setiap kebenaran-Mu. Berkati kami sekali lagi dan tolong kami Tuhan, biarlah kehidupan kami terus dipimpin Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran-kebenaran-Mu setiap saat. Ini doa kami demi nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Yang pertama, kita terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit dan juga dalam proses pemulihan. Kita berdoa bagi Bapak Chandra Surya, kita terus berdoa bagi Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Yuli, adik daripada Ibu Toto. Kita berdoa bagi pemulihan Ibu Isa, bagi Bapak Edi S yang jemaat Donomulyo, dan juga bagi Bapak Adi Gunawan. Kita bawa mereka ke dalam doa kita dukung mereka di dalam doa kita. Kiranya Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka dan pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Dan satu kerinduan bahwa biarlah mereka pun terus dipimpin oleh Tuhan di tengah-tengah sakit mereka untuk memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga akan berdoa bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk kehidupan sehari-hari. Ya, baik itu pekerjaan, baik tentang anak-anak, baik itu tentang keluarga, dan juga kebutuhan hidup yang lain-lain. Kita doakan supaya Tuhan juga boleh memberkati jemaat Tuhan dalam setiap kondisi mereka, dan kiranya kasih dan penyertaan Tuhan boleh terus dinyatakan dalam hidup mereka. Yang selanjutnya, kita juga terus berdoa bagi gereja Tuhan. Kita bersyukur jika minggu yang lalu kita boleh memulai ibadah yang pertama setelah masa pandemi COVID-19 dengan protokol yang cukup ketat. Kita berdoa supaya Tuhan juga memakai ini, dan selanjutnya juga ibadah boleh kembali diadakan secara normal, dan segala persiapan dilakukan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati semua itu. Kita berdoa bagi program-program gereja. Kita juga berdoa bagi Pospei Donomulyo. Kita juga berdoa bagi sekolah Kristen Pelita Kasih. Dan yang selanjutnya kita juga akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk para medis yang saat ini sedang masih berjuang untuk menangani COVID-19. Kita berdoa juga untuk setiap keluarga mereka yang ditinggalkan. Dan juga kita berdoa juga untuk para pemimpin negara kita, Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, supaya juga boleh diberikan hikmat untuk boleh memikirkan solusi terbaik bagi pemulihan ekonomi dan juga penanganan daripada COVID-19. Kita juga berdoa bagi bangsa negara kita, masyarakat bangsa kita, bila mereka juga boleh dengan tertib mengikuti himbauan
pemerintah ya untuk boleh sebagai sarana untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Dan selanjutnya kita juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang saat ini sudah bisa beribadah secara langsung di gereja maupun yang saat ini masih harus beribadah secara online dan juga dengan sarana yang lain yang dipakai. Tuhan juga boleh memberkati mereka dan semua boleh diberkati Tuhan untuk boleh memberkati setiap jemaat yang dilayani. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita membawa setiap pokok doa yang saya sebutkan ini di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan indah pada saat ini kami juga boleh bersama-sama diperkenankan untuk kami menaikkan setiap sahabat-sahabat kami. Kami saat ini bersama-sama teringat bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan kesehatan. Kami terus berdoa bagi Bapak Chandra Surya, kami berdoa bagi Ibu Suprapti, kami berdoa bagi Bapak Heri, kami berdoa bagi Ibu Yuli, adik daripada Ibu Toto, kami juga berdoa bagi pemulihan Ibu Isa, Bapak Edi S, Jemaat Dono Mulyo, dan juga Bapak Adi Gunawan, dan juga jemaat-jemaat yang lain yang tidak hamba-Mu sebutkan, yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami rindu kiranya Tuhan boleh menolong di dalam masa sakit mereka, kiranya kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan boleh diberikan bagi mereka. Mereka boleh tetap memiliki iman yang teguh dan semangat di dalam mereka boleh di dalam proses pemulihan mereka. Dan kami rindu bila Tuhan berkarya melalui setiap obat-obatan yang dikonsumsi, diminum untuk sebagai upaya untuk mereka mengalami kesembuhan. Melalui semua itu Tuhan boleh urapi, berkati, sehingga pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan jemaat yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa bagi kehidupan mereka, kiranya iman percaya mereka boleh semakin dimantapkan dan pengharapan mereka semakin kokoh kepada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat hidup mereka. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga yang boleh mendampingi. Tuhan juga boleh tolong mereka, hikmat, kekuatan daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan berikan bagi mereka. Kebutuhan dana yang diperlukan, biaya-biaya yang diperlukan, Tuhan juga boleh tolong. Bersama-sama saat ini juga kami berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan di gereja-Mu dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Mereka sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha mereka bergumul dengan keluarga, mereka bergumul dengan hal-hal yang lain seputar kehidupan. Bahkan mungkin mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan iman. Kami rindu biarlah Tuhan boleh hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan boleh menguatkan, Tuhan boleh menolong mereka, Tuhan boleh memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga jemaat-Mu boleh diberikan kekuatan, mereka boleh kembali dipulihkan, dan mereka boleh hidup, dan mereka boleh menjalani aktivitas mereka seperti biasanya. Kami rindu biarlah kehidupan mereka juga boleh terus dipimpin oleh Tuhan untuk semakin memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dengan segala program dan kegiatan yang ada. Bersyukur jika pada minggu yang lalu kami boleh kembali mengadakan ibadah secara langsung di gereja-Mu. Meskipun kami tidak dapat, seluruh jemaat tidak dapat mengikutinya karena himbauan dan protokol kesehatan, tapi kiranya Tuhan juga boleh memberkati kegiatan ibadah ini, sehingga melalui semua, baik yang secara online maupun yang langsung, yang mengikuti secara online maupun langsung, Tuhan juga boleh berkati, dan juga semua boleh diberkati melalui setiap ibadah yang ada. Persiapan ibadah di minggu yang akan datang Tuhan juga boleh tolong. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, para menjadi yang terlibat, hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian, baik yang menyampaikan firman-Mu dan hal yang lain, Tuhan juga boleh tolong. Kiranya mereka Tuhan pakai, dan siapa yang mereka boleh persiapkan boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan terlebih boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan di Dono Mulyo. Tuhan juga tolong hamba Tuhan, para jemaat, dan juga pengurus yang ada di sana. Mereka dalam kehidupan mereka masing-masing perlu dipeliharakan oleh Tuhan. Mereka dalam segala pergumulan, mereka juga boleh ditolong oleh Tuhan. Dan kerinduan jemaat-Mu di sana, pekerjaan Tuhan di sana untuk memiliki tempat yang permanen, Tuhan juga boleh tolong. Semua boleh Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Dan kiranya jemaat-Mu di sana pun boleh memiliki semangat untuk mewujudkan semua itu dalam kehidupan pelayanan di sana. Kami juga menyerahkan
bersama-sama untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih, secara khusus dalam persiapan untuk memasuki tahun ajaran baru. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati para guru, kiranya Tuhan juga boleh berikan hikmat bagi mereka. Di masa-masa pandemi ini mereka boleh memberikan hal terbaik dan juga metode-metode terbaik dalam mereka boleh mengajar dan menyampaikan setiap materi pengajaran. Kami juga menyerahkan untuk proses pembangunan yang juga masih dalam tahap penyelesaian. Bersyukur Tuhan boleh memimpin dari awal sampai saat ini, dan kiranya semua juga Tuhan boleh sertai dan Tuhan boleh berkati sampai tuntas terselesaikan dengan baik. Kami juga bersama-sama berdoa bagi pengurus yayasan, koordinator sekolah, dan juga para guru dan staf pegawai yang ada. Tuhan, kiranya Tuhan boleh berikan hikmat dalam tanggung jawab mereka masing-masing, boleh Tuhan pakai, Tuhan berkati sehingga mewujudkan visi misi yang ada di gerejamu yang Tuhan boleh berikan. Bersama-sama kami mendukung, membawa dalam doa kami bagi bangsa negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, Presiden Joko Widodo beserta jajaran, baik para pemimpin tingkat 1, tingkat 2, kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka di dalam pergumulan mereka menghadapi wabah COVID ini. Upaya-upaya baik penanganan COVID maupun pemulihan ekonomi yang akibat COVID, Tuhan juga boleh tolong. Hal yang terbaik kiranya Tuhan berikan dalam hidup mereka sehingga mereka boleh memikirkan dan memutuskan hal yang terbaik bagi pemulihan bangsa ini. Kami menyerahkan untuk para medis yang masih berjuang di garis terdepan di dalam penanganan COVID. Tuhan juga boleh tolong, Tuhan juga boleh berkati, dan kiranya mereka boleh juga dipeliharakan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, dijagai daripada infeksi virus ini, dan keluarga yang ditinggalkan Tuhan juga boleh berikan kekuatan dan juga kesabaran. Dan akhirnya kami juga menyerahkan untuk gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, yang sampai saat ini mungkin masih belum dapat melakukan ibadah secara langsung. Tuhan juga boleh berkati sarana ibadah online yang diadakan maupun sarana lain untuk boleh memelihara iman jemaat. Tuhan berkati semua itu. Bagi jemaat gerejamu yang saat ini sudah memulai ibadah secara langsung di gereja, Tuhan juga boleh tolong. Kiranya semua boleh dijaga oleh Tuhan dan semua boleh terjadi dengan baik dan terbebas daripada wabah yang mungkin kembali boleh menyerang. Dan akhirnya kami bersama-sama menyerahkan setiap seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berkarya di dalamnya, Tuhan yang berkehendak di dalamnya, dan Tuhan yang menjawab tepat sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Dan sebentar kami juga akan bersama-sama mengakhiri persoalan doa kami pada sore hari ini. Kami rindu kiranya Tuhan terus yang menolong kehidupan kami di dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang waktu di depan kami. Marilah Bapak Ibu Tuhan, kita bersama-sama mengarahkan hati kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus, dan juga persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian persekutuan doa kita sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas dan Tuhan memberkati.